Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah pertanyaan dari saudari Mulya Ningsih, Bandung, yang berisi tentang bagaimana sikap kita kepada seorang keponakan yang dia telah kedua orang tuanya telah cerai, kemudian dia ikut mbahnya atau ikut neneknya, dan ternyata anak ini memiliki perilaku yang tidak sopan kepada orang tua, kepada neneknya, sementara masing-masing dari orang tuanya ini sudah menikah kembali, dan anak ini yang berumur 13 tahun dia enggan untuk mengikuti salah satu di antara kedua orang tuanya. Beliau, yaitu penanya, meminta solusi bagaimana menghadapi anak seperti ini. Kami katakan, wa billahi nasta'in, bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudari penanya, yang dilakukan oleh nenek dari anak tersebut, mereka mentarbiyah anak yang sudah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya, maka ini sebenarnya bukan merupakan kewajiban dia. Ya, ini bukan kewajiban dia. Bahkan tanggung jawab dia atau tanggung jawab ya untuk mengurus anak ini adalah kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya. Adapun yang lain maka mereka tidak memiliki kewajiban, asalnya demikian. Jadi apa yang dilakukan ini termasuk ihsan, perbuatan baik. Dan dalam ayat disebutkan bahwasanya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka semoga Allah SWT menjadikan apa yang anti lakukan dan yang dilakukan oleh keluarga yang lain, mendidik anak ini, membesarkan mereka, ini adalah bagian dari perbuatan baik tadi yang semoga dijadikan oleh Allah SWT sebagai tambahan kebaikan di hari kiamat. Kemudian apa yang kita lihat atau yang kita temukan dari anak ini berupa kekasaran, kata-kata yang kotor yang dia ucapkan, maka mungkin kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Ya, karena di sana ada beberapa faktor yang menjadikan anak itu kasar dan tidak sopan kepada orang yang lebih tua daripada dia. Mungkin yang pertama adalah kita sendiri sebagai orang yang lebih tua atau orang yang mendidiknya sudah membiasakan dia untuk ya berkata-kata yang kasar, tidak berlemah lembut kepadanya. Ya, padahal pada asalnya yang namanya pendidik itu di dalam mendidik anak itu adalah didahulukan rifq, yaitu berlemah lembut kepada anak. Ya, tidak mudah marah kepadanya. Ya, dan tidak semua kesalahan kita besar-besarkan. Di sana ada kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh anak meskipun berulang-ulang kali. Maka hendaklah kita melihat bagaimana kita mentarbiyah, mungkin dari situ. Nah, kalau kita tahu sebabnya demikian, maka hendaklah kita mulai merubah cara untuk mendidik anak tersebut. Kita biasakan untuk ya lemah lembut, mengatakan ucapan yang lemah lembut kepada anak. Meskipun ya sekarang dia sudah ya kasar kepada orang tua, tapi tidak ada kata terlambat. Ya, bukan berarti kita katakan ini sudah terlanjur berarti tidak akan mungkin berubah, tidak. Insyaallah masih ada harapan untuk bisa berubah. Kalau kita berubah ya dan kita berlemah lembut kepadanya, dan tentunya bukan hanya sekali dua kali berlemah lembut kepadanya, dalam ya banyak keadaan, dalam banyak momen kita berlemah lembut kepadanya, kita harapkan dia akan juga berubah. Ya, karena dia merasa disayangi, akhirnya dia akan menampakkan ihtiram dia, menampakkan penghormatan dia kepada yang lebih tua, kepada bibinya, kepada neneknya. Dan nasihat saya, kalau bisa diusahakan anak tadi bisa kembali ke pangkuan salah satu di antara kedua orang tuanya. Ya, karena di sini sang ibu sudah menikah, maka coba berbicara dengan bapaknya. Ya, mungkin dia merindukan kasih sayang seorang ayah, ya, merindukan kasih sayang ibu, ya, dibawa dia ke tempat ibunya dan seterusnya.
dan diharapkan dengan dia bisa menumpahkan kerinduan tadi, kasih sayang tadi, dia akan lembut hatinya. Dan tidak lupa juga mendoakan tentunya ya doa yang baik untuk sang anak. Ya semoga Allah SWT memberikan taufik, yang memberikan hidayah, menjadikan dia anak yang soleh, yang berbakti ya kepada orang tua, yang menghormati yang tua, tentunya anak yang menjaga ketaatannya kepada Allah SWT. Maka doa ini adalah memiliki peran yang besar di dalam perubahan seseorang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.